tentang hitungan kurban bagaimana. Jadi dikatakan dalam kitab Fathul Qorib, wa tujzi'ul badanah an sab'atin wa tujzi'ul baqarah an sab'atin wa tujzi'us syatu an sakhsin wahidin. Aturannya satu ekor unta itu cukup digunakan untuk 7 orang. Satu ekor sapi itu cukup digunakan untuk 7 orang. Sedangkan satu kambing hanya untuk 1 orang. Itu aturan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Bahkan dikatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab oleh Imam Nawawi, tajzi'u syatu an wahidin wa la tajzi'u an aktsar min wahidin. Kambing itu hanya mencukupi untuk 1 orang dan tidak mencukupi untuk 1 orang lebih. Makanya kambing 1 ya 1 namanya. Adapun kalau keluarga pengen dapat hadiah pahala, tinggal dihadiahkan. Namanya misalkan fulan. Si fulan ini tinggal mengatakan, nanti hadiah pahala kurbannya saya hadiahkan juga untuk istri dan anak-anak saya, dapat semuanya. Jadi nggak bisa ini atas nama keluarga fulan, nggak bisa. Tetap harus atas nama 1 orang. Cuma hadiah pahalanya dihadiahkan untuk keluarganya. Itu aturannya. Jadi jumhur ulama itu sepakat bahwa seekor kambing boleh dipersembahkan untuk 1 orang saja. Maksudnya pihak yang melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban itu maksimal hanya 1. Yang secara istilah itu disebut sebagai mudhahi. Jadi dalam hadis itu dikatakan, hadis riwayat Muslim, amarona Rasulullah an nashtarika fil ibili wal baqari kullu sab'atin minna fi badanatin. Rasulullah memerintahkan kami untuk bersekutu pada unta dan sapi setiap 7 orang 1 hewan. Jadi kalau untuk unta dan sapi Rasulullah mengatakan bolehlah bareng-bareng, patungan boleh. Tetapi untuk kambing Rasulullah nggak pernah mengatakan seperti itu. Kambing boleh patungan 1 keluarga, jadi patungan misalkan 100 ribuan, enggak. Khusus kambing itu enggak mengatakan seperti itu, hanya untuk unta dan sapi saja. Tapi ketika berbicara tentang masalah kambing, nah ini hadisnya riwayat Muslim dikatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam zabaha kabshan wa qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhaha bihi. Hadis kalau yang tentang kambing itu dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyembelih seekor kambing kibas, berarti atas nama siapa? Nabi. Kemudian Nabi mengatakan bismillah, dan Nabi mengatakan ya Allah terimalah dari Muhammad. Ya karena memang yang berkurban adalah Nabi Muhammad. Kemudian berkata keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Nah, ulama menjelaskan yang dimaksud keluarga Muhammad dan umat Muhammad itu hadiah pahalanya juga dihadiahkan kepada keluarga dan umatnya Nabi Muhammad. Bukan berarti karena Nabi mengatakan seperti itu terus nizam sudah merasa berkorban. Enggak kan? Tetap yang berkorban atas nama Nabi Muhammad. Cuma kita sebagai umatnya dapat imbas pahala yang dihadiahkan Rasulullah saat berkorban dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kan biasanya ada orang yang mungkin gak ngaji, gak paham, langsung atas nama keluarga fulan. Betul? Ada kan? Ada. Atas nama perusahaan, ya enggak bisa. Tapi bukan berarti ditolak. Oh ini PT Sinar Jaya, jangan ditolak. Wis ambil aja. Itu nanti jadi sembelihan biasa. Nah kalau sembelihan biasa nanti bisa kita bagikan kepada non muslim. Faham? Karena kalau yang kurban ada pendapat yang mengatakan nggak boleh untuk non muslim, meskipun nanti ada pendapat yang mengatakan boleh. Ya, jadi kalau ada non muslim kok tiba-tiba ini kurban ambil. Yang penting yang menyembelih adalah orang Islam, itu halal dimakan. Atas nama perusahaan memang namanya bukan kambing kurban, tetap ya sembelih aja, itu namanya sembelihan biasa, sunnah biasa.
Nanti bisa dibagikan, dimakan untuk panitia, bisa itu yang kita gunakan. Termasuk anak sekolah, itu bukan kurban namanya, ya, karena patungan, ya, dapat 2 kambing, itu cuma latihan kurban. Nah, jadi anak sekolah kan biasanya ada patungan 100 ribuan, dapat sapi 7. Bayangkan jumlah siswanya berapa? 100, ya. 100 siswa untuk 7, untuk apa? 1 sapi untuk 100 siswa, kan nggak mencukupi. Seharusnya hanya untuk 7 orang. Itu hanya sebagai latihan kurban. Sembelihannya sembelihan biasa. Ya sudah, tetap dapat pahala, ya, supaya ngelatih. Oh, ternyata kalau Idul Kurban ada kesunahan untuk menyembelih binatang kurban, membiasakan sejak kecil. Nah, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tetapi kalau seandainya ya, kalau kita kan mazhab Syafi'i tadi sistemnya, 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang, 1 unta 7 orang. Kok tiba-tiba ada yang ngeyel? Ya, pokoknya atas nama keluarga ngeyel. Ya namanya jamaah, ya nggak apa-apa ngeyel, ya kan? Pokoknya kambing ini atas nama keluarga. Loh, harus nama 1 orang. Saya ngeyel, pokoknya atas nama keluarga. Terima aja, ya, terima aja. Karena ada yang mengatakan boleh, tapi itu pendapatnya mazhab Maliki. Ya sudah, anggap saja ya mungkin beliaunya ikut pendapatnya mazhab Maliki yang boleh 1 kambing di atas namakan keluarga. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i tetap di atas namakan 1 orang, pahalanya dihadiahkan kepada keluarga. Gitu. Jadi jangan kaku, jadi takmir ditolak. Ada orang bawa kambing betina misalnya, boleh enggak? Dibawa, ini untuk kurban, boleh enggak? Ayo, boleh apa enggak? Terima aja. Yang paling afdol memang jantan. Betina sah kurbannya, nanti akan dibahas. Ada jamaah kok bawa kambing bunting, hamil, boleh enggak? Kalau mazhab Syafi'i tidak sah itu. Cuma bukan berarti, mazhab Syafi'i tidak sah, mohon maaf. Jangan, terima. Karena ada ulama yang bernama Ibnu Rif'ah yang mengatakan sah, terima. Oh ya, ini pakai pendapatnya Ibnu Rif'ah. Jadi aman. Ya, jangan terlalu kaku. Tapi gak boleh seenaknya juga, harus sesuai dengan aturan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.